Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irwanto Karekan dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan 7 faktor penghambat kepemimpinan. Yang pertama, bangga. Sifat bangga yang berlebihan yang dimiliki seorang pemimpin membuatnya merasa lebih mampu daripada anggota tim lainnya, sehingga ia selalu mengambil keputusan sendiri dan tidak memberikan kebebasan bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki mereka. Sifat bangga yang terlalu berlebihan akan membuat anggota tim tidak berani dalam mengambil risiko. Ini juga berarti bahwa anggota tim mematikan peluang tumbuhnya inovasi dan kreativitas. Setiap anggota tim juga akan merasa malas untuk berpikir kritis dalam memunculkan ide. Tentu ini akan menghambat pertumbuhan tim dan menjatuhkan tim dari kesuksesan. Yang kedua, malas. Sifat malas membuat seorang pemimpin tidak ingin mendedikasikan dirinya untuk pertumbuhan pribadi dan juga tim. Seorang pemimpin bisa saja memiliki kemampuan untuk mengembangkan proyek, tetapi ia belum tentu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Jadi, sebagai pemimpin, kita tidak boleh malas. Kita harus terus mengadakan perkembangan dan pertumbuhan. Kita juga harus memotivasi tim untuk mengadakan perkembangan yang dapat membantu tim mencapai kesuksesan. Yang ketiga, perfeksionis. Sifat perfeksionis membuat seorang pemimpin yang selalu menuntut anggota tim untuk menghasilkan kesempurnaan sehingga ia terlihat baik. Ini juga menuntut anggota tim untuk mengembangkan kualitas sempurna dan metrik produktivitas yang menghasilkan pujian untuk dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Seorang pemimpin harus mampu melihat apa yang dibutuhkan tim dan memenuhinya. Menurut setiap anggota tim hanya akan membawa tim masuk dalam permasalahan yang lebih rumit. Daripada harus menuntut kesempurnaan, seorang pemimpin sebaiknya mampu menciptakan suasana yang membuat setiap anggota tim melakukan usaha terbaik mereka dalam mencapai kesuksesan. Yang keempat, bernafsu tinggi. Seorang pemimpin yang bernafsu tinggi selalu ingin mencapai banyak hal. Ingatlah bahwa tujuan yang dibutuhkan harus merupakan tujuan yang dapat tercapai. Setiap orang boleh memiliki impian yang tinggi, tetapi pastikan bahwa impian tersebut dapat direalisasikan. Menurut tim, untuk mencapai tujuan yang tidak masuk akal hanya karena ingin menuruti nafsu yang dimiliki pemimpin, ini hanya akan membawa tim pada kehancuran. Tidak ada anggota tim yang akan memiliki motivasi jika mereka harus bekerja memenuhi tuntutan yang tidak masuk akal. 5. Iri hati. Seorang pemimpin yang memiliki iri hati akan selalu melihat bahwa timnya memiliki kinerja yang kurang. Ia juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim lain selalu lebih baik daripada yang dilakukan timnya. Ini membuatnya menuntut untuk tim bisa sama seperti tim lainnya. Sifat buruk ini dapat mematikan keoterikan setiap anggota tim. Inovasi dan kreativitas dapat terlahir ketika setiap anggota tim memiliki ide asli. Tetapi jika mereka dituntut untuk menjadi sama seperti yang lain, mereka hanya melakukan tugas dengan terpaksa. Tentu saja mereka tidak akan memiliki motivasi untuk menghasilkan sebuah pembaruan. Yang keenam, mudah marah. Sifat buruk ini membuat seorang pemimpin akan sangat emosional ketika seorang anggota tim melakukan kesalahan. Setiap orang pasti berbuat salah, namun kemarahan bukanlah cara yang tepat untuk mengatasinya. Daripada kita harus memarahi anggota tim, cobalah untuk bertanya secara pribadi apa yang membuatnya melakukan kesalahan itu. Dengarkan penjelasannya dan milikilah sudut pandang yang objektif. Setelah mendengarkan faktor penyebab kesalahan tersebut, cobalah untuk membantu anggota tim dalam menemukan cara memperbaikinya. 7. Serakah. Sifat buruk ini membuat seorang pemimpin ingin menguasai segalanya. Ini akan membuatnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tim. Dan ketika mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut, mereka hanya akan mendapatkan kemarahan.
Kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus menuntut kita untuk menjadi lebih kaya, lebih kuat, lebih cantik, dan lain-lain. Ini membuat kita tidak merasa cukup. Lalu, kenapa kita dapat merayakan kesuksesan kita? Kenapa kita dapat merayakan pencapaian kita? Jadi, cukuplah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ada banyak hal yang patut disyukuri. Rasa syukur akan membuat seorang pemimpin mampu menerima anggota tim dengan baik dan merawat tim tersebut, sehingga setiap anggota tim akan merasa dihargai dan memberikan ketertiban yang lebih dalam. Inilah yang dapat membuat mereka termotivasi dalam mencapai tujuan yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya mengenai 7 faktor penghambat kepemimpinan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.